Ruang Dewa Beladiri, Bab 506 sampai dengan 510. Bab 506 Tanah Suci. Tanah Suci. Sekarang Yemo telah tertidur lelap dan membutuhkan sejumlah besar energi untuk memulihkannya, yang juga merupakan ujian bagi Ye Xiwen. Pasukan besar prajurit petir ini merupakan hukuman dewa yang mengerikan bagi yang lain, tetapi di mata Ye Xiwen, mereka telah menjadi energi bergerak yang besar. Di mata orang lain, energi petir hukuman surgawi begitu mengerikan sehingga mereka tidak berani menyerapnya, kalau tidak mereka akan diledakkan hidup-hidup. Namun, Ye Xiwen, yang memiliki tubuh emas hegemon, tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Tubuh tiraninya telah mencapai puncak tingkat ke-6, dan ia hanya selangkah lagi mencapai puncak tingkat ke-7. Semakin ia melatih keterampilan magis tubuh tirani ini, semakin dalam dan menakutkan rasanya. Meskipun ia menyelesaikan semua level yang tersisa kecuali level pertama sendirian, dan ia bahkan yakin bahwa level itu lebih kuat daripada versi asli teknik tubuh tiran, fondasinya masih berada di versi aslinya. Jika ia tidak mencapai level pertama, mustahil baginya untuk menyimpulkan teknik-teknik selanjutnya. Meskipun ruang misterius itu kuat, teknik bela diri apapun dapat disimpulkan secara ekstrim selama ada energi spiritual, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus memiliki teknik bela diri ini. Mustahil menciptakan teknik bela diri begitu saja. Di antara sekian banyak keterampilan menakjubkan dan teknik rahasia yang dimiliki Ye Xiwen, satu-satunya yang dapat dianggap diciptakan oleh Ye Xiwen sendiri adalah Sutra Observasi yang diciptakan berdasarkan pemahaman Ye Xiwen sendiri. Meskipun ruang misterius itu kuat, ia tidak maha kuasa dan tidak dapat menciptakan seni bela diri dari udara. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa seni tirani sendiri merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Mungkin suatu hari nanti saya dapat bertemu dengan penerus seni tirani lainnya. Selain memiliki cukup energi untuk memasok Yemo, Ye Xiwen juga bertekad untuk menggunakan kesengsaraan surgawi ini untuk menyelesaikan transformasinya dan mendorong seni tubuh tiran ke tingkat ke-7. Dia telah menyimpulkan tingkat ke-7, ke-8 dan ke-9, dan hanya tingkat ke-10 yang final dan sempurna yang masih harus disimpulkan. Ye Xiwen memiliki firasat bahwa jika ia mencapai tingkat ke-10, fisiknya akan mengalami transformasi total. Rasanya seperti menjadi makhluk hidup dari alam yang sama sekali berbeda, spesies yang sama sekali berbeda. Keturunannya juga akan lahir dengan fisik yang dominan. Tidak perlu kultivasi. Ini sepenuhnya mengubah bentuk kehidupan. Tapi itu sudah lama sekali. Seni tubuh tiran tingkat ke-7 akan membawa kekuatan fisik Ye Xiwen ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Xiwen bahkan menduga bahwa setelah berlatih dalam waktu yang lama, kekuatan supernatural akan muncul. Sama seperti dewa dan iblis bawaan yang legendaris itu. Hampir semua jalur yang ada saat ini diciptakan oleh mereka. Di mana mereka mempelajarinya, semua kekuatan supernatural mereka muncul secara alami. Mereka terlahir dengan segala macam kekuatan supernatural. Ini disebut kekuatan supernatural bawaan. Ketika tubuh tiran dilatih secara ekstrim, tidak akan ada perbedaan antara dirinya dan para dewa dan iblis. Sulit untuk mengatakan apakah ia benar-benar dapat memanifestasikan kekuatan supernatural. Tapi itu semua adalah urusan masa depan. Setidaknya bagi Ye Xiwen saat ini, melenyapkan semua kesengsaraan surgawi ini adalah hal terpenting. Meskipun bagi yang lain, menyerbu pasukan dewa ini mungkin merupakan tindakan mencari kematian, bagi Ye Xiwen, itu adalah bentuk perlindungan diri. Jika dia berada di luar, dia harus menghadapi serangan gabungan dari ratusan Master Saint Realm. Dalam hal itu, meskipun Ye Xiwen kuat, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Tapi menyerbu masuk itu berbeda. Dia bisa menyerang dengan bebas karena dikelilingi musuh di semua sisi, jadi dia bisa menyerang sesuka hati. Tapi manusia petir itu tidak bisa melakukan itu. Dan bahkan jika dia dikelilingi oleh manusia petir Saint Realm di semua sisi, apa yang akan mereka miliki? Jika mereka semua berdiri di sana,
berapa banyak yang akan mereka miliki. Itu masih jauh lebih kuat daripada serangan ratusan Master Saint Realm. Ye Xiwen bahkan belum melangkah maju, dan langit serta bumi berguncang. Meskipun kurus, ia bagaikan dewa. Energi spiritual antara langit dan bumi seakan terbalik, menyapu badai dahsyat dan menghancurkan kehampaan. Ia bergerak, mengangkat tangannya, dan aura mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Seketika seluruh tubuhnya diselimuti keilahian keemasan, dan ia menyatu dengan langit dan bumi. Menghadapi manusia petir dan prajurit surgawi yang melambangkan hukuman dari surga, ia tak gentar. Alam semestanya pun mengembang dengan liar, mengelilingi manusia petir dan prajurit surgawi itu. Di dunianya, dia adalah jati diri yang legendaris. Raung. Ketiga manusia petir dan prajurit surgawi di depan Ye Xiwen bergabung, menusuk dengan tombak besi, dan menghunus garis-garis hukum jalan agung. Sungguh mengerikan. Manusia petir dan prajurit surgawi ini mungkin bukan yang terkuat, tetapi mereka sendiri terkondensasi dari jalan surgawi. Lintasan jalan itu tidak berarti apa-apa bagi mereka, dan mereka tiba-tiba jatuh, dan benar-benar meledakkan aturan-aturan jalan tersebut. Ye Xiwen meninju, dan benda itu berubah menjadi bintang besar, menghantam lurus ke bawah. Ia juga menahan taunya ke dalamnya, dan tirani menyapu yang tak terkalahkan meluap. Menghadapi para manusia petir ini, ia sama sekali tidak menahan diri, dan tidak punya jalan keluar. Ia mengerti bahwa jika ia dapat melewatinya, ia akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, jika tidak, ia akan mati. Ledakan. Pukulan ini mengguncang bumi. Bintang besar yang bertransformasi dari tinju Ye Xiwen dan tombak besi penggaris saling bertabrakan dengan keras. Sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke segala arah, merobek bumi dan melesat ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, ruang angkasa runtuh total, membentuk retakan yang mengejutkan dan menyapu kejauhan. Mengaum. Dalam sorotan cahaya yang tak berujung, ketiga prajurit petir itu tiba-tiba diterbangkan oleh Ye Xiwen dan jatuh, meraung-raung tak rela. Mereka seperti manusia sungguhan, tak mau menerima dan diberkahi dengan tekad bela diri. Namun, sebelum mereka sempat terbang, tiba-tiba, sebuah tangan emas raksasa melesat keluar dan mencengkeram ketiga prajurit petir itu, menghancurkan kesadaran bela diri mereka, lalu menarik mereka ke dalam tubuh mereka. Sebagian mengalir ke cermin Tianyuan, dan sebagian lagi mengalir ke tubuh Ye Xiwen. Sesaat, cahaya listrik mengalir di sekujur tubuh Ye Xiwen. Dikombinasikan dengan keilahian emasnya yang sudah mengalir, ia tampak seperti senjata ajaib berbentuk manusia, memancarkan aura mengerikan yang membuat orang-orang ketakutan. Pertempuran berlanjut. Suara gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Gelombang aura mengerikan menyapu, mendistorsi ruang. Para penguasa di ibu kota kekaisaran semuanya ingin menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, karena pusat medan perang telah lama dikelilingi oleh manusia petir yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan pikiran ilahi pun tak mampu menembusnya, karena terhalang oleh kekuatan surgawi yang tak terbatas. Begitu menembus, mereka akan ditemukan oleh para prajurit surgawi yang bagaikan kilat dan akan langsung terbunuh, menyebabkan luka-luka. Setiap getaran, setiap suara yang memekakkan telinga, akan membuat mereka ketakutan. Mereka tak bisa membayangkan pertempuran macam apa yang sedang mereka hadapi. Pertempuran seperti itu sungguh mengguncang bumi dan mengerikan. Pasukan dewa yang terdiri dari 500 prajurit petir tingkat Saint cukup untuk meratakan seluruh ibu kota kekaisaran. Bahkan para penguasa alam Saint Agung pun akan ketakutan setengah mati menghadapi pasukan yang begitu mengerikan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan prajurit petir manapun. Bahkan kurcaci terkuat di medan perang, ketika melihat situasi yang begitu mengerikan, kelopak matanya berkedut. Sial! Monster macam apa ini? Bukannya dia belum pernah melihat berbagai macam kesengsaraan surgawi.
Dia telah berlatih selama ribuan tahun dan telah melihat beberapa jenius harus melalui berbagai macam kesengsaraan surgawi, tetapi dia belum pernah melihat kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Meskipun aku bersembunyi jauh sekarang, aku masih bisa merasakan kekuatan surga yang dahsyat. Begitu dahsyatnya sampai-sampai akan membunuh siapapun yang tidak menghormati surga. Bukan saja ia belum pernah melihat kesengsaraan surgawi seperti itu, ia bahkan tidak berani memikirkannya. Jika kesengsaraan surgawi yang dialami orang-orang jenius biasa adalah situasi hidup atau mati baginya, maka menghadapi kesengsaraan surgawi seperti itu, ia akan mati 100 kali setiap kali. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang mengerikan yang tak akan pernah bisa ia lalui. Namun baginya, yang lebih mengerikan daripada musibah alam seperti itu adalah bahwa orang yang harus menanggung musibah alam ini bukanlah manusia sama sekali. Monster macam apa dia? Waktu berlalu menit demi menit, dan aku tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya setiap tarikan napas terasa sepanjang 1 abad, dan setiap kedipan mata bagaikan kehancuran dunia dan kelahiran kembali. Ye Siwen sendiri tidak tahu sudah berapa lama ia bertarung. Menghadapi para prajurit petir ini, meskipun tak satu pun dari mereka yang menjadi lawannya, dan banyak di antara mereka hanya memiliki kekuatan Saint Realm tahap awal, ia tak berani bersantai sama sekali, karena ia tahu betul bahwa begitu ia bersantai, ia akan mati. Para prajurit petir ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada para master dengan level yang sama, karena mereka tak kenal takut dan sangat sulit dibunuh. Mereka murni terdiri dari energi dan pada dasarnya abadi. Hanya orang seperti dia yang bisa menyerap energi petir secara paksa yang bisa mengakhiri pertarungan dalam waktu singkat, tapi dengan jumlah prajurit petir yang begitu banyak, dia mulai merasa sedikit lelah. Gelombang aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, itu adalah seni dominasi tubuh yang berjalan dengan liar. Ia menyerap energi petir satu demi satu, melunakkan tubuhnya. Entah berapa banyak yang ia serap, akhirnya energi di tubuhnya tampak telah mencapai titik jenuh. Itu mencapai titik kritis, tetapi teknik dominasi tubuhnya masih berjalan liar. Boom! Kekuatan Ye Siwen yang telah mencapai titik ekstremnya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang baru. Level ke-7, Seni Tirani, akhirnya selesai. Ia langsung merasakan seluruh tubuhnya diliputi kekuatan yang mengerikan, dan setiap pukulan yang dilancarkannya mampu melepaskan kekuatan 10 kali lipat dari sebelumnya. Inilah level ke-7. Namun dia belum selesai, karena dia belum berhasil mencapai alam suci. Namun, setelah menembus level ke-7, Seni Tubuh Tirani, efektivitas tempur Ye Siwen meningkat lebih dari 10 kali lipat. Awalnya, ia harus berhati-hati terhadap para prajurit petir ini, tetapi sekarang ia tidak perlu melakukannya karena mereka tidak lagi dapat melukainya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun tinju Ye Siwen melewatinya, prajurit petir yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan hingga mati oleh bintang besar itu. Pertempuran yang awalnya sangat sulit berubah menjadi pertempuran yang menghancurkan setelah menembus level ke-7, Seni Tirani. Tidak lama kemudian, hukuman dari langit yang awalnya padat dan luar biasa semuanya dihancurkan oleh Ye Siwen dan diserap ke dalam tubuhnya. Boom! Energi emas melonjak dari tubuh Ye Siwen ke langit. Bab 507 Bunuh dengan satu pedang. Itulah kekuatan suci. Ye Siwen mulai memancarkan kekuatan suci. Ia akhirnya memasuki alam suci. Ia bisa merasakan perubahan dahsyat terjadi di dalam tubuhnya, menghancurkan sel dan gennya, lalu berubah menjadi atom, berekombinasi, dan berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang benar-benar baru. Perasaan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebuah kekuatan dahsyat bergolak dalam tubuhnya, membuatnya begitu bersemangat hingga ingin meraung ke langit. Meskipun ia baru saja memasuki alam suci, Ye Siwen dapat merasakan bahwa bahkan seorang master di puncak alam suci dapat dikalahkan olehnya. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Pasukan dewa mengerikan yang mampu meratakan seluruh ibu kota kerajaan Wei Agung lenyap begitu saja di tangannya.
Perasaan ini sama saja seperti melihat seseorang menembak jatuh pesawat luar angkasa dengan busur dan anak panah. Ini sama sekali tidak konsisten dan tidak ilmiah. Bahkan Sang Bijak Agung harus melarikan diri saat berhadapan dengan para guru besar yang bergabung dalam kekuatan, tetapi sekarang dia telah menghilang begitu saja. Itu lenyap di tangannya. Meskipun beberapa orang menyadari bahwa Ye Xiwen mengimbangi keunggulan jumlah para Master Saint Realm tersebut dengan menyerbu masuk ke dalam pasukan, sehingga jumlah master yang mengepungnya hanya dapat dipertahankan sekitar 10 orang, dan akhirnya dia membunuh ratusan master tersebut sedikit demi sedikit. Tapi ini cuma omong kosong. Kalau nggak percaya, coba hadapi 10 master dengan level yang sama sekaligus dan lihat apakah kamu akan langsung kalah telak. Dia memang cabul. Pantas saja dia bisa selamat dari bencana alien sebegitu mesumnya. Ini benar-benar mengerikan. Apakah ini kesengsaraan alam suci yang harus dialami seorang master alkimia? Pantas saja hanya ada sedikit master alkimia. Ya, mengerikan sekali. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Meskipun dia baru saja memasuki alam suci, melihat aura mengerikan itu, sepertinya dia bukan orang baru. Bahkan master yang sudah lama memasuki alam suci pun tidak memiliki aura mengerikan seperti itu. Wajah pangeran keempat dan banyak guru lainnya langsung berubah menjadi hijau. Wajah mereka pucat pasi, karena mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Awalnya, dia bahkan tidak tertarik pada seorang alchemy master tingkat Saint. Lagi pula, meskipun mereka telah memasuki Saint Realm, yang berarti tahap awal Saint Realm, dia tetap tidak menganggap serius para Master Saint Realm tingkat awal. Terlebih lagi, yang terpenting, Alchemy Master biasanya tidak dikenal karena kehebatan bertarung mereka, jadi dia bisa saja memaksa mereka untuk datang. Tapi ketika aku melihat ini, aku menyadari bahwa mereka tidak pandai bertarung. Sekalipun mereka pandai bertarung, mustahil mereka bisa mengalahkan 500 penguasa alam suci sendirian. Ini sungguh keterlaluan. Seketika niat membunuh terpancar di matanya. Dia berteriak, "Bunuh dia." Pangeran keempat benar-benar pahlawan. Setelah menyadari bahwa merekrut Ye Xiwen mustahil, ia langsung memutuskan untuk membunuhnya. Berkat bantuan Ye Xiwen, Pangeran ke-23, yang sebelumnya ia abaikan, langsung menjadi ancaman yang tangguh. Dan sekaranglah yang menurutnya merupakan satu-satunya kesempatan, karena sekaranglah saatnya bagi orang-orang yang baru saja melewati kesengsaraan alam suci untuk membentuk kembali tubuh suci mereka, dan inilah waktu yang paling rentan. Ini satu-satunya kesempatannya. Bunuh. Yang pertama bereaksi adalah harimau berkaki pendek. Sambil memegang pedang besar, hasrat membunuh di tubuhnya mencapai puncaknya. Niat membunuhnya belum meninggalkan Ye Xiwen sejak beberapa saat yang lalu. Dia merupakan orang kepercayaan Pangeran keempat, namun dari keinginan kuat Pangeran keempat untuk merekrut Ye Xiwen barusan, dia merasakan adanya ancaman besar, dan permusuhannya terhadap Ye Xiwen tetap tidak berubah. Master Alkimia apa? Lihat, aku datang untuk membunuhmu. Meskipun adegan kesengsaraan Ye Xiwen tadi sangat mengerikan, harimau kerdil itu tidak takut. Bercanda, jika dia, seorang master di puncak alam suci, ditakuti oleh seorang master di tahap awal alam suci, itu akan sangat memalukan baginya, meskipun master di tahap awal alam suci ini tampak sedikit menakutkan. Aura mengerikan dari sang master di puncak alam suci terungkap sepenuhnya, dan auranya melesat langsung ke langit, seperti bima sakti yang jatuh dari langit, mengalir ke arah Ye Xiwen. Ruang itu seakan hancur setiap kali ia bergerak. Kekuatan bertarung mengerikan yang belum pernah ditunjukkannya saat bertarung dengan lelaki tua berbaju hijau tadi tiba-tiba meledak. Ia berhasil lolos dari begitu banyak musuh dan hidup hingga hari ini. Tentu saja, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Para master di puncak alam suci tidaklah lemah. Ye Xiwen segera mengerti bahwa Pangeran keempat ingin melancarkan serangan mendadak dan melenyapkannya saat ia sedang memadatkan tubuh sucinya. Ia tidak pergi dulu, seperti yang dipikirkan orang lain, lalu kembali setelah memadatkan tubuh sucinya.
Sebaliknya, ia melangkah maju dengan langkah besar sekuat gunung. Darah dan energi di tubuhnya memadat menjadi pilar, dan energinya membumbung tinggi ke angkasa. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan harimau kerdil itu dengan ekspresi acuh tak acuh dan aura yang luar biasa. Ia mampu menandingi aura kuat harimau kerdil itu tanpa ada bedanya, dan ia sangat kuat. Kedua aura mengerikan itu tiba-tiba bertabrakan di udara, menimbulkan suara berderak, dan retakan pun muncul di kehampaan tak berujung. Ledakan. Ye Siwen mengangkat tangannya dan menyerang, tinjunya terayun-ayun bagaikan bintang, menghancurkan, menghadapi pedang panjang harimau kerdil itu secara langsung, tanpa rasa takut. Tinju debu bintang penghancur agung muncul di hadapan semua orang. Tadinya terhalang oleh para prajurit petir, jadi mereka tak bisa melihatnya. Namun kini mereka bisa melihatnya. Mereka langsung merasa terjebak di langit berbintang yang tak berujung. Di langit berbintang yang tak berujung ini, Ye Siwen adalah satu-satunya dewa sejati yang mendominasi kehampaan tak berujung. Mati kalian semua, para ahli alkimia, mati. Harimau kerdil itu tiba-tiba meraung, dan seluruh energi serta darah di tubuhnya menyatu menjadi pedangnya, berubah menjadi seekor naga panjang yang menyerbu. Kapan? Pukulan ini mengguncang langit dan bumi, dan terdengar suara logam beradu yang memekakkan telinga. Tinju Ye Siwen dan pedang harimau kerdil itu saling bertabrakan dengan keras, dan retakan besar menyebar ke segala arah dari persimpangan tersebut. Ledakan. Retakannya runtuh, menampakkan kekacauan gelap gulita yang mengerikan di dalamnya. Semua orang tercengang. Pedang panjang di tangan kurcaci ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah pedang suci sungguhan, terutama pedang suci yang terkenal karena kekuatan serangannya. Namun Ye Siwen sama sekali tidak takut. Ia menyerbu maju sambil mengepalkan tinjunya. Itu menunjukkan betapa kuatnya tubuhnya. Banyak orang berspekulasi apakah Ye Siwen akan terbelah dua, tetapi beberapa orang juga berpikir bahwa karena dia berani bertarung dengan tinjunya, dia pasti percaya diri. Ah! Jeritan terdengar dari tabrakan itu, dan harimau kerdil itu terlempar, terhuyung-huyung dan mundur puluhan langkah sebelum ia berhasil melepaskan diri dari kekuatan dahsyat yang menghantam tubuhnya. Ia melangkah puluhan langkah berturut-turut, dan setiap langkahnya menghancurkan kehampaan, bagaikan jaring laba-laba raksasa yang terkoyak. Semua orang terkejut ketika mendapati tubuh kurus harimau kerdil itu berlumuran darah, seakan-akan seluruh tubuhnya telah dikeluarkan dari lubang darah. Wow! Harimau kerdil itu memuntahkan seteguk darah dan batuk darah dalam jumlah besar. Otot-otot di lengannya yang memegang pedang patah, darah mengalir kemana-mana, dan hampir hancur berkeping-keping. Tangannya terkena hantaman kekuatan yang tak terbayangkan. Ada juga kengerian yang luar biasa di matanya. Kebanggaan dan kesombongannya hancur total oleh tabrakan tadi. Ia dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tidak dapat membayangkan bahwa sebagai seorang master di puncak alam suci, ia benar-benar kalah telak saat menghadapi seorang pendekar yang baru saja memasuki alam suci. Hanya dengan satu gerakan, ia terhempas. Baginya, seluruh pandangan hidupnya berubah total. Bagaimana mungkin seseorang sekuat itu bisa mengalahkannya seperti ini di tahap awal Saint Realm? Melihat pemandangan ini, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan. Sosok kurus ini terlalu kuat. Hanya dengan satu pukulan, kurcaci yang awalnya dianggap sebagai master top di antara mereka, dikalahkan hampir seperti kayu lapuk. Semua orang berpikir bahwa situasi perebutan tahta mungkin akan berbalik lagi. Pangeran ke-23, yang awalnya tidak diunggulkan, tiba-tiba menjadi favorit berkat bergabungnya Ye Siwen. Dan pangeran keempat, yang awalnya diunggulkan, tiba-tiba menjadi peran pendukung setelah kurcaci itu mati, dan bahkan nyawanya akan terancam. Ini mustahil, aku tidak terima. Harimau kerdil itu meraung, dan suara tulang bergesekan terdengar dari tubuhnya. Awalnya, ia bahkan tidak setinggi pedang di tangannya, tetapi ia mulai tumbuh perlahan. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka di tubuhnya mulai berkeropeng, dan ia menjadi hampir sama tingginya dengan orang pada umumnya.
Klang, pedang panjang di tangan harimau kerdil itu berkilau dingin, dan tiba-tiba menebas, memunculkan energi pedang tak terbatas, bagaikan bima sakti yang jatuh dari langit, miring ke arah Ye Xiwen. Bang! Ye Xiwen mengangkat tangannya dan meninju ke bawah lagi, dikelilingi oleh kekuatan bintang yang tak terbatas, sangat menyilaukan. Bang! Buku-buku jari harimau kerdil itu langsung retak, dan tangannya langsung dilumpuhkan oleh Ye Xiwen dalam sekejap. Ye Xiwen masuk ke medan perang dengan tangan kosong dan meraih pedang suci dengan tangan kosong. Pedang suci itu segera memancarkan cahaya setinggi 1000 kaki dan berusaha lepas dari tangan Ye Xiwen. Tiba-tiba, cahaya keemasan memancar dari tangan Ye Xiwen, dan langsung menghancurkan roh di dalam pedang suci itu. Wow! Harimau kerdil itu memuntahkan seteguk darah lagi dan wajahnya langsung memucat. Sebelum ia sempat bereaksi, pedang panjang di tangan Ye Xiwen menebas bagai kilat, berubah menjadi cahaya dingin yang memenggal kepala harimau kerdil itu. Puci! Harimau kerdil itu terbelah dua oleh cahaya pedang, darah berceceran, dan jiwanya pun hancur seketika. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi, terdengar suara jarum jatuh, dan suara angin yang bertiup di udara terdengar agak suram dan sunyi. Seorang master di puncak alam Sein tewas begitu saja. Ia tak mampu bertahan lebih dari 2 jurus di tangan Ye Xiwen. Ia tewas hampir seketika dalam satu pukulan. Bab 508 Kamu adalah monsternya. Hasil seperti itu jelas di luar dugaan mereka. Tak seorang pun menyangka harimau kerdil yang awalnya tampak sangat kuat, ternyata begitu rentan dan sama sekali tak tertandingi. Pemandangan itu langsung mengejutkan semua orang. Ye Xiwen melirik semua orang dengan acuh tak acuh, lalu menggoyangkan pedang suci di tangannya dengan keras. Terdengar ledakan keras, dan energi pedang yang pekat menebas langit, membuat kelopak mata orang-orang berkedut. Pedang pemakaman, di tangan Ye Xiwen, mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tak dapat dipungkiri, bagi Ye Xiwen saat ini, apakah senjata di tangannya adalah senjata suci tidaklah begitu penting. Ia berani melawan para master yang memiliki senjata suci dengan pedang besi biasa, tetapi dengan pedang suci di tangannya, kekuatan, teknik pemakaman pedangnya akan dimaksimalkan. Di tangan Ye Xiwen, pedang suci ini memancarkan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui jangkauan tangan kurcaci itu. Kecemerlangan pedang yang tak berujung hampir menutupi seluruh ibu kota kekaisaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak anak buah pangeran keempat yang menyerbu terkena satu demi satu energi pedang di langit, dan berubah menjadi bola-bola kabut darah yang meledak di udara. Adegan ini membuat semua orang terdiam beberapa saat, dan banyak orang juga bereaksi. Mereka semua mengerti mengapa pangeran keempat mengambil tindakan ketika Ye Xiwen sedang memadatkan tubuh suci, karena saat itu mungkin Ye Xiwen berada dalam kondisi terlemahnya. Namun, hasilnya sungguh di luar dugaan mereka. Bahkan ketika ia sedang memadatkan tubuh sucinya, ia masih bisa dengan mudah membunuh sekelompok master, termasuk Dwarf Tiger, dan mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Pangeran keempat, yang tadinya relatif tenang, kehilangan ketenangannya saat melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah sangat muram saat Ye Xiwen memegang pedangnya terbalik, berjalan ke arahnya. Ujung pedangnya mengiris udara seperti retakan besar di selembar kertas gambar yang bersih. Kau! Sebelum pangeran keempat sempat berkata apa-apa, kilatan cahaya dingin muncul, dan tubuhnya hancur berkeping-keping di udara. Ye Xiwen mencincangnya menjadi dua, dan jiwanya hancur total. Semua penonton dari kerajaan Wei Agung terdiam. Tak seorang pun berani membela pangeran keempat saat ini. Inilah harga yang harus dibayar untuk tahta, dan tak seorang pun bisa menghindarinya. Begitu Anda menginjakkan kaki di jalan menuju suksesi, Anda akan menghadapi pertempuran hidup dan mati tanpa jalan kembali, karena jika Anda mundur selangkah, Anda akan jatuh ke jurang dan mati. Dengan kata lain, jika pangeran ke-23 yang meninggal hari ini, tak seorang pun akan mengucapkan sepatah kata pun untuknya, dan tak seorang pun akan meneteskan air mata untuknya. Kenyataan memang begitu kejam.
Dengan wafatnya pangeran keempat, pangeran ke-23 pasti akan bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbayangkan. Awalnya hanya seorang penonton, tetapi dengan dukungan seorang penguasa yang kuat dan tak tertandingi seperti Ye Xiwen, ia tentu saja menjadi favorit untuk mewarisi tahta. Meskipun beberapa orang berbicara membela pangeran keempat, mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Ye Xiwen sungguh mengerikan. Jika akankah mereka mampu melenyapkan seorang master puncak Saint Realm dalam waktu sesingkat itu? Ini bukanlah poin terpenting. Poin terpentingnya adalah mereka semua menyaksikan kesengsaraan surgawi Ye Xiwen yang mengerikan. Pasukan dewa yang terdiri dari 500 master Saint Realm masih mudah dikalahkan oleh Ye Xiwen. Mereka sama sekali bukan tandingan. Siapa yang bisa menghentikan guru seperti itu, kecuali seorang guru yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam suci muncul. Namun, ada guru-guru seperti itu di keluarga kerajaan, tetapi ketika mereka mencapai level mereka umumnya tidak akan berpartisipasi dalam perebutan tahta sang pangeran, dan mereka seringkali tampak tidak memihak. Mereka tidak perlu ikut campur, karena di level mereka, siapapun yang naik tahta, mereka harus memenangkan hati mereka dan tidak berani memotong persembahan mereka. Kalau begitu, mengapa mereka harus mengambil risiko mengambil kastanya dari api? Jika mereka salah langkah, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, mereka yang sering terlibat dalam perebutan tahta di antara para pangeran adalah para pejuang individu seperti Patriark Gongyang, yang tidak terlalu kuat. Mereka harus mencobanya, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat maju dalam hidup mereka. Apa yang disebut kultivasi, bukankah sebenarnya hanya kultivasi yang disebut bumi, sahabat, dharma, dan kekayaan? Mereka semua adalah kultivator independen, dan yang paling mereka kekurangan adalah sumber daya. Hanya dengan mencoba cara ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Sepertinya yang paling bersembunyi bukanlah pangeran keempat dan rekan-rekannya, melainkan pangeran ke-23 yang tak dikenal ini. Meskipun sebelumnya dia mengatakan ingin bergabung, aku tak pernah menyangka dia memiliki latar belakang sedalam itu dan bahkan bisa menyembunyikan seorang ahli seperti itu. Bencana surgawi hari itu membuatku ketakutan setengah mati. Aku takut dia tak akan mampu menahannya, dan seluruh ibu kota kekaisaran akan hancur oleh bencananya. Saya melihat pangeran ke-23 kembali kali ini, membawa 2 upeti. Kemudian, sekelompok orang lain tiba, semuanya mengenakan pakaian serupa. Mereka jelas berasal dari organisasi yang sama. Sulit untuk mengatakan organisasi mana yang mendukungnya. Kekuatan tempur seperti itu memang cukup untuk menyapu bersih para pelayan yang mengelilingi para pangeran. Untuk sementara waktu, seluruh ibu kota kekaisaran membahas masalah ini. Sebagian orang senang dan gembira dengan kemunculan pangeran ke-23, sementara yang lain khawatir karena bergabungnya pangeran ke-23 membuat perselisihan yang sudah membingungkan di antara para pangeran semakin kacau. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar di langit, dan Jiao Mujiao melangkah turun dari kehampaan dengan sebuah kepala manusia di tangannya. Kepala itu persis seperti kepala jenderal berbaju zirah perak sebelumnya. Kepala itu telah kehilangan nyawanya di tangan Jiao Mujiao. Jiao Mujiao mengejar jenderal berbaju perak itu sejauh lebih dari ribuan mil dan akhirnya membunuh jenderal berbaju perak yang terluka parah. Ketika baru kembali, ia mendapati suasana di seluruh ibu kota kekaisaran sedang tidak tepat. Harus dikatakan bahwa suasana di sana mencekam, dan udara masih dipenuhi dengan napas bencana surgawi yang masih ada, napas mengerikan yang membuat jiwa bergetar. Meskipun aura mengerikan ini telah lama menghilang, Jiao Mujiao masih bisa merasakan bahwa bencana surgawi yang tak terbayangkan telah terjadi di sini. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun kemudian dia melihat Ye Xiwen memegang pedang suci di tangannya. Masih ada sedikit aura yang tersisa di tubuh Ye Xiwen. Ia baru saja menembus alam suci, dan sebagian auranya belum menghilang.
Ia belum sepenuhnya mengendalikannya, dan langsung ditemukan oleh Jiao Mujiao. Ya Tuhan, apakah kau yang baru saja mengalami kesengsaraan di sini? Jiao Mujiao langsung membelalakkan matanya dan menatap Ye Xiwen. Dibandingkan dengan dirinya yang dulu, kekuatan Ye Xiwen saat ini sungguh luar biasa kuat, yang membuatnya merasa takut. Tahukah Anda, dengan kekuatan dan bakatnya, ia selalu membuat orang merasa terintimidasi, dan tak seorang pun pernah membuatnya merasa terintimidasi. Namun, aura sisa kesengsaraan surgawi di tubuh Ye Xiwen benar-benar membuatnya merasa terintimidasi. Itu adalah perasaan kekuatan ilahi, penghormatan terhadap segala sesuatu yang ditujukan kepada surga. Itu adalah reaksi naluriah dan tidak ada hubungannya dengannya. Ya, Ye Xiwen mengangguk, memasukkan pedang suci ke dalamnya, melemparkannya ke cermin Tianyuan, dan membiarkan Ye Mo menelannya. Tiba-tiba, semburan cahaya merah menyembur keluar dari cermin Tianyuan, menerangi seluruh alam semesta batin Ye Xiwen dengan warna merah darah, bagaikan lautan darah. Cahaya itu jelas lebih terang daripada terakhir kali ia menelan segel kaisar darah. Ye Xiwen menunjukkan senyum puas di wajahnya, karena ia tahu bahwa cermin Tianyuan telah sedikit pulih. Harus dikatakan bahwa itu bukan cermin Tianyuan, melainkan Ye Mo. Kerusakan cermin Tianyuan sebenarnya tidak terlalu parah, karena tidak ada pertarungan yang berarti saat itu. Mereka hanya menjaga aura dan saling menakut-nakuti. Ye Mo lah yang paling terluka. Sebenarnya, jika Ye Xiwen bisa kejam dan membunuh Ye Mo, maka cermin Tianyuan tidak akan bermasalah dan dia bisa langsung menggunakannya. Namun, Ye Xiwen tidak rela membunuh Ye Mo. Selama bertahun-tahun, Ye Mo telah menjadi seperti guru sekaligus teman, memberikan banyak ilmu. Tampaknya, Ye Xiwen mungkin sudah lama meninggal, bahkan sebelum ia bertemu orang-orang dari alam Phoenix kuno. Ia tak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Ya Tuhan, cobaan surgawi macam apa yang kau alami? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Jiao Mujiao sulit mempercayainya. Setelah cobaan surgawi, biasanya segalanya akan tenang dan damai. Banyak hal yang hancur oleh cobaan surgawi akan segera pulih di bawah pengaruh energi spiritual. Setelah sekian lama, ia masih bisa merasakan begitu banyak arus bawah cobaan surgawi. Ia bisa dengan mudah membayangkan cobaan surgawi macam apa yang sedang dialami Ye Xiwen. Kau memang mesum. Orang bilang aku monster atau semacamnya, tapi dibandingkan denganmu, aku bukan apa-apa. Kata Jiao Mujiao dengan nada agak tertekan. Di organisasi Beidou, hanya ada beberapa master dari generasi muda. Dia sudah lama bekerja sama dengan King Su. Dia sama sekali tidak ingin bersaing dengan King Su. Orang itu sama sekali bukan manusia. Dia hanya orang yang terlambat. Karena usianya hampir 100 tahun lebih tua dari King Su, meskipun di mata banyak orang, mereka seharusnya dianggap sebagai master dari generasi yang sama, dan perbedaan usia 100 tahun bukanlah apa-apa bagi latihan bela diri mereka yang lama, tetapi tetap saja terasa tidak nyaman untuk disusul oleh King Su dari belakang. Sekarang setelah saya melihat Ye Xiwen, saya merasa bahwa dia adalah monster sungguhan. Saya langsung merasa sedikit tertekan. Kau dan King Su sama-sama mesum. Lagi pula, aku jenius. Aku bukan apa-apa di hadapanmu. Tidak, kalau begini terus, aku akan semakin tertinggal dari kalian berdua. Setelah misi ini selesai, aku akan pergi ke jalur Kingxin. Aku tidak akan pernah keluar sampai aku melampauimu. Gumam Jiao Mujiao setelah sangat terstimulasi oleh kedua orang mesum dalam imajinasinya. Ye Xiwen tertawa bodoh dan tidak membantahnya. Hanya saja ia tahu bahwa ia bukanlah seorang jenius, dan bakatnya tidak luar biasa, apalagi dibandingkan dengan para jenius ini. Untuk mencapai titik ini, ia telah lolos dari kematian berkali-kali, ia sendiri bahkan tidak bisa menghitungnya. Bab 509 Situasi yang berubah. Ye Xiwen tertawa dalam diam dan tidak membantahnya. Ia hanya tahu bahwa dirinya bukanlah seorang jenius dan bakatnya tidak luar biasa, apalagi dibandingkan dengan para jenius ini.
Untuk mencapai posisinya saat ini, ia telah lolos dari kematian berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Bertarung melawan langit dan manusia, dia terus bertarung hingga sampai ke tempatnya saat ini. Kabar bahwa Ye Xiwen telah membunuh harimau kerdil dan pangeran keempat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran bagai embusan angin. Menginjak mayat pangeran keempat, pangeran ke-23 itu tiba-tiba menjadi favorit kuat untuk merebut tahta. Banyak orang yang awalnya pesimis terhadapnya kini mulai memandangnya positif dan menaruh semua harapan mereka padanya. Tiba-tiba, kediaman pangeran ke-23 yang tadinya kosong menjadi ramai. Banyak orang ingin menjilat pangeran ke-23, pangeran paling populer saat itu. Bagaimana jika pangeran ke-23 bisa mengingat kebaikannya setelah naik tahta? Tiba-tiba, lebih banyak orang bergabung dengan faksi pangeran ke-23, yang telah bubar ketika pangeran ke-23 diburu, bergabung dengannya, dan ia menjadi orang paling berkuasa untuk sementara waktu. Di kediaman pangeran ke-23, pangeran ke-23, Ye Xiwen, Jiao Mujiao dan tokoh inti lainnya dari kelompok pangeran ke-23 berkumpul di sebuah ruang rahasia. Sekarang kita telah menghancurkan partai pangeran keempat dalam satu gerakan dan telah menjadi kekuatan besar yang setara dengan pangeran pertama, pangeran kedua, dan yang lainnya. Di saat yang sama, kita juga telah menjadi duri di mata dan tulang banyak kekuatan, kata Ye Xiwen sambil melirik semua orang. Meskipun ini adalah partai pangeran ke-23, nyatanya, karena penampilan luar biasa hari itu, meskipun Ye Xiwen tidak berbicara, ia justru menjadi tokoh inti dari seluruh partai pangeran ke-23. Meskipun Ye Xiwen tidak menanyakan hal-hal sepele seperti ini, mereka tetap akan meminta pendapatnya ketika menghadapi masalah besar. Setiap kali mereka bertanya, selalu ada jawaban yang tak terduga. Entah itu konspirasi, strategi militer, atau urusan pemerintahan, Ye Xiwen dapat dengan mudah memberikan solusi yang tak terduga. Semua orang memandang Ye Xiwen dengan kagum. Awalnya mereka mengira ia hanyalah seorang preman tingkat tinggi, peran yang mirip pendeta, tetapi mereka tidak menyangka ia juga bisa menjadi anggota staf dan hampir maha kuasa, serta dapat mengatur segala macam hal dengan tertib. Pangeran ke-23 telah berkali-kali mencoba mempekerjakan Ye Xiwen sebagai ajudannya, dan bahkan berjanji bahwa jika ia berhasil naik tahta di masa depan, ia akan menjadikan Ye Xiwen sebagai Perdana Menteri. Namun, ia sama sekali tidak tergoda dan langsung menolak tanpa ada ruang untuk negosiasi. Tujuan Ye Xiwen adalah mencapai puncak seni bela diri, jadi bagaimana mungkin ia membagi dirinya untuk hal-hal sepele ini? Sebenarnya, bagi Ye Xiwen, Duyu ini mudah dipelajari. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu di perpustakaan Sekte Yiyuan dan telah belajar banyak. Ia telah membaca catatan para cendekiawan terkenal dari semua dinasti, seperti kaisar yang mempelajari taktik militer, menangani urusan pemerintahan, Ia hafal semuanya. Meskipun Dai Viet jelas tidak sebesar Wei, banyak prinsipnya sama. Jika kau memahami satu prinsip, kau akan memahami 100 prinsip. Jadi sekarang bukan saatnya untuk lebih menonjolkan diri. Kita sudah menunjukkan kekuatan yang cukup. Mereka yang ingin bergabung dengan kita, silakan bergabung. Selanjutnya, kita harus membangun tembok tinggi, menimbun makanan, dan perlahan-lahan menjadi raja. Kata Ye Xiwen perlahan, melantunkan mantra pemberontakan 9 kata. Mata pangeran ke-23 tiba-tiba berbinar, seolah ia memiliki arah. Meskipun 9 kata ini sedikit, semuanya merupakan garis besar panduan. Meskipun kecil, itu sangat berguna. Ia menatap Ye Xiwen dengan lebih bersemangat, tetapi sayangnya ia tidak tertarik menjadi ajudan. Ye Xiwen bukannya tidak menyadari prinsip menjaga kerahasiaan dan mengumpulkan kekuatan, tetapi kaisar tua itu sudah berada di ambang kematian dan hampir mati. Bagaimana mungkin ia punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan secara perlahan? Dalam keadaan normal, tanpa reputasi yang memadai, tak seorang pun akan datang untuk bergabung. Untuk memenangkan seseorang yang berbakat akan membutuhkan tarik-menarik yang panjang.
Seperti halnya kekuatan besar Cao, Sun, Liu dan Yuan pada masa tiga kerajaan, masing-masing dari mereka mampu merekrut banyak sekali talenta berdasarkan reputasi mengalahkan Dong Zhuo. Kini, setelah mengalahkan seluruh kekuatan pangeran keempat, pangeran ke-23 telah meraih ketenaran yang cukup. Berbagai talenta yang optimis terhadapnya seharusnya telah berdatangan. Selain itu, setelah sebagian besar kekuatan pengikut pangeran keempat diambil alih, negaranya telah berkembang pesat. Sekarang saatnya menunggu. Jika dia terus menjadi sorotan publik, dia pasti akan dipilih sebagai orang pertama yang akan dibunuh oleh pasukan lain. Mereka yang terbunuh pertama kali tidak pernah memiliki akhir yang baik. Pangeran ke-23 pernah menjadi orang pertama yang terbunuh sebelumnya, tetapi itu terjadi ketika dia tidak punya pilihan lain. Jika reputasinya tidak seburuk itu, dia tidak akan menyusun strategi seperti itu. Strategi kita mulai sekarang adalah memperkuat kekuatan kita secara diam-diam, lalu menunggu kesempatan untuk berubah. Kata Ye Xiwen sambil melirik semua orang. Semua orang tahu apa arti dari apa yang disebut perubahan waktu. Ketika kaisar meninggal, saat itulah waktunya akan berubah drastis. Kerajaan Wei Agung bahkan tidak memiliki putra mahkota, jadi para pangeran ini juga memiliki kesempatan. Awalnya, berdasarkan umur panjang para prajurit, Kaisar Wei Agung dapat memerintah setidaknya 500 tahun lagi. Tidak perlu menunjuk putra mahkota sedini itu, tetapi tanpa diduga, sebuah kecelakaan menyebabkan situasi saat ini di mana sekelompok pangeran bersaing memperebutkan tahta. Ye Xiwen diam-diam menghela napas lega. Mendapatkan keuntungan dari organisasi Beidou ternyata tidak semudah itu. Tugas itu baru bisa diselesaikan setelah pangeran ke-23 naik tahta. Setelah itu, Beidou tentu akan mengirim seseorang untuk mengambil alih, dan mereka tidak perlu khawatir lagi. Bahkan di dalam Beidou, ada banyak faksi. Dia lebih dekat dengan Jiao Mu Jiao dan King Su. Meskipun mereka semua berada di Beidou, area ini sebenarnya dianggap sebagai wilayah Ye Xiwen dan yang lainnya, dan yang lain diam-diam tidak akan menyentuhnya. Pada saat itu, Ye Xiwen juga akan dapat berbagi sebagian keuntungan di sini. Justru karena inilah Ye Xiwen secara aktif membantu Pangeran ke-23 merencanakan hal-hal ini, karena jika Pangeran ke-23 naik tahta, ia juga akan mendapatkan banyak keuntungan, jauh lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Setelah Pangeran ke-23 menjadi favorit, ia tidak merekrut banyak murid seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, setelah menerima kekuasaan Pangeran keempat, ia hampir berhenti menerima kekuasaan. Meskipun masih banyak orang yang menunggu di luar rumah, ingin menjadi murid Pangeran ke-23, jika mereka bergabung sebelum hasil akhir diputuskan, setidaknya mereka akan menjadi pengikutnya yang setia. Ini di luar dugaan banyak orang. Bahkan beberapa pasukan Pangeran keempat telah membelot ke pangeran lain, tetapi Pangeran ke-23 tidak menghentikan mereka, seolah-olah ia tidak melihatnya sama sekali. Namun, hanya Ye Xiwen sendiri yang tahu hal ini, karena kebijakan itu ditetapkan olehnya. Baginya, orang-orang ini hanyalah orang-orang yang tidak memiliki pendirian dan tidak berguna. Cara sebenarnya untuk menentukan kepemilikan tahta adalah dengan mengandalkan kekuatan. Orang-orang ini tidak berguna. Jika perebutan tahta gagal, maka orang-orang ini akan langsung tercerai-berai seperti pohon tumbang dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Dan jika pada akhirnya dia naik tahta, dia akan memiliki orang-orang sebanyak yang dia inginkan. Dampak pembunuhan Pangeran keempat baru sepenuhnya mereda sebulan kemudian. Pangeran ke-23 dan banyak pangeran lainnya telah menyelesaikan pembagian pasukan Pangeran keempat. Tentu saja, sebagian besar dari mereka jatuh ke tangan Pangeran ke-23, tetapi sebagian besar masih dibagi-bagi oleh pangeran-pangeran lain, dan mereka juga meraup keuntungan besar. Lagi pula, Pangeran keempat telah menjalankan kekuasaannya selama lebih dari ratusan tahun, dan fondasinya begitu kuat hingga tak terbayangkan. Jika tulang punggung pasukan Pangeran keempat, termasuk Pangeran keempat sendiri, tidak dibunuh oleh Ye Xiwen kali ini,
bagaimana mungkin pembagian itu bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Namun, situasi di seluruh ibu kota kekaisaran semakin tegang. Banyak orang bertanya-tanya apakah akan ada kekuatan tersembunyi lain seperti Pangeran ke-23 yang tiba-tiba muncul. Lagi pula, momen pengungkapan terakhir sudah dekat. Kabar tentang sakitnya kaisar terus menyebar dari istana. Akhirnya, bahkan ada kabar bahwa seseorang pergi ke istana untuk meminta seorang santo agung leluhur keluarga kerajaan untuk menyembuhkan luka-luka kaisar. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatan masing-masing pangeran, raksasa sesungguhnya adalah kekuatan kaisar itu sendiri, yaitu kekuatan kaum royalis. Mereka semua makmur berkat kaisar, dan mereka bisa sampai ke posisi mereka saat ini berkat kebaikan kaisar. Jika kaisar meninggal mendadak, kerugian terbesar bukan bagi orang lain, melainkan bagi mereka. Setiap pangeran memiliki timnya sendiri. Begitu ia naik tahta, ia pasti akan menggunakan timnya sendiri, alih-alih para menteri lama kaisar sebelumnya. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Jadi, daripada bertaruh siapa pangeran yang akan menang, lebih baik mencari cara untuk mengobati luka kaisar lama. Dalam situasi putus asa ini, mereka bahkan berpikir untuk mencari leluhur alam suci agung untuk mengobati luka-luka kaisar. Leluhur Santo Agung ini konon merupakan raja pendiri kerajaan Wei Agung. Ia telah lama menghilang dan hanya muncul beberapa kali ketika kerajaan Wei Agung berada dalam bahaya kepunahan. Dalam kasus lain, mereka dikatakan sedang menyendiri di alam rahasia, dan orang-orang ini juga pergi mencari leluhur alam suci agung, berharap ia akan bertindak. Namun, kabar segera menyebar bahwa bahkan leluhur suci agung ini pun tak berdaya dan tak mampu mengobati luka-luka sang kaisar. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan sang kaisar. Tiba-tiba, semua pangeran yang ambisius mulai gelisah, tetapi kemudian berita lain tiba-tiba keluar. Pangeran tertua menerobos masuk ke istana dan memberontak. Pangeran tertua tiba-tiba memimpin pasukan sukunya untuk menerobos masuk ke istana dan bergegas masuk untuk merebut tahta. Kemudian, sebuah berita mengejutkan pun tersebar. Pangeran tertua gagal, dan alasan kegagalannya adalah karena leluhur alam suci agung di istana secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan intrusi pangeran tertua ke istana, yang secara langsung menyebabkan kegagalan pangeran tertua. Berbagai macam rumor beredar, membuat orang pusing. Bab 510 Presiden Asosiasi Alkemis berkunjung. Bagi ibu kota kekaisaran, periode waktu ini sangat bergejolak, dengan perubahan yang begitu cepat hingga memusingkan. Rasanya seperti melihat bunga di tengah kabut, dan sulit untuk dipahami. Pertama pangeran keempat dipenggal, kemudian pangeran ke-23 naik ke tampuk kekuasaan, dan kemudian pangeran tertua tiba-tiba memberontak dan memimpin pasukannya ke istana, tetapi ditumpas oleh leluhur alam suci agung yang kebetulan berada di istana. Sehebat apapun pangeran tertua, saat menghadapi seorang guru di alam suci agung, ia tetap tertindas. Ia benar-benar tertindas, bahkan tanpa riak sedikit pun. Seketika, garis keturunan. Pangeran tertua mengalami pembantaian berdarah, yang sekaligus menunjukkan sikap leluhur ini, yang mungkin telah dilupakan banyak orang dalam menjaga stabilitas kekaisaran. Pertikaian antar pangeran memang wajar, tetapi berani mengangkat pedang dan membunuh di istana adalah kejahatan berat dan jalan buntu. Seluruh ibu kota kekaisaran terguncang, dan banyak kekuatan tiba-tiba menjadi patuh, terutama banyak kekuatan yang ingin memanfaatkan perebutan tahta di antara banyak pangeran untuk menimbulkan masalah. Tak seorang pun ingin menanggung murka seorang bijak agung tua. Di dalam kediaman pangeran ke-23, berkat usaha dari sang bijak pendiri, ibu kota kekaisaran dilanda kepanikan, dan semua kekuatan, baik yang ambisius maupun tidak, menahan diri untuk bertindak. Rombongan pangeran ke-23 pun tak terkecuali. Mereka diperingatkan untuk tidak keluar dan membuat masalah. Saat ini, masalah apapun bisa membuat sang bijak agung tidak senang. Dengan kembalinya sang bijak agung, berbagai masalah negara yang telah lama berlarut-larut pun segera terselesaikan. Sesuai statusnya sebagai kaisar pendiri,
Sang Bijak Agung menyelesaikan banyak masalah yang masih ada dengan cepat, dan kekaisaran kembali berada di jalur yang benar. Semua orang mengerti satu hal. Dengan kembalinya Sang Bijak Agung, aksi militer apapun menjadi angan-angan belaka. Sehebat apapun para penguasa di bawah para pangeran, mampukah mereka menandingi Sang Bijak Agung? Di bawah komando Bijak Agung tua ini, banyak pangeran ambisius yang masih muda. Lagi pula, Kaisar Wu dari Wei inilah yang mendirikan kerajaan Wei di masa sulit. Dibandingkan dengannya, para pangeran ini sungguh kekanak-kanakan. Semua orang mengerti bahwa naik tahta kini tidak lagi bergantung pada kekuatan anak buahnya sendiri, melainkan pada dukungan Kaisar Wu dari Wei. Tanpa dukungannya, bahkan jika para pangeran bersimbah darah, itu akan sia-sia. Ia bahkan tidak akan bersedih jika mereka semua binasa. Jadi mengapa ia tidak memilih orang lain saja dari keluarga kekaisaran? Bagaimanapun, mereka semua adalah keturunannya. Meskipun para pejabat istana mungkin menganggap mereka dekat, baginya, mereka semua adalah putra dan cucunya, jadi apa bedanya mereka dekat atau jauh? Bagi seluruh kekaisaran Wei, selama Kaisar Wu dari Wei masih hidup, kekaisaran Wei akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Setelah ia meninggal, seluruh kekaisaran Wei kemungkinan besar akan runtuh. Sama seperti pemimpin lama Sekte Yiyuan, banyak orang yang mengira dia telah meninggal dunia. Tanpa diduga, ia telah menggunakan metode rahasia untuk memperpanjang hidupnya, bertahan hidup di dunia saat ini. Ini adalah pengorbanan yang besar, dan metode rahasia untuk memperpanjang hidup itu pasti sangat menyakitkan. Sekali digunakan, itu akan menjadi siksaan siang dan malam. Tanpa kegigihan besi, mustahil untuk melakukannya apapun yang terjadi, hanya demi kemungkinan suatu hari nanti berjuang demi Sekte Yiyuan. Ia adalah sosok senior yang sungguh mengagumkan. Sikapnya tak tertandingi, bahkan dalam pertempuran terakhirnya. Kejayaannya cukup untuk dicatat dalam sejarah Sekte Yiyuan dan diwariskan turun-temurun. Ia meraih kejayaan di masa tersulit Sekte Yiyuan. Para pendahulu, guru, dan rekan-rekannya gugur dalam bahaya. Sekte Yiyuan berada di ambang kehancuran, tetapi ia dengan teguh berdiri dan mendukung Sekte Yiyuan. Setelah ratusan tahun berjuang, ia mendapatkan reputasi Sekte Yiyuan dan meredakan krisis bagi Sekte Yiyuan. Ia berjuang untuk Sekte Yiyuan sepanjang hidupnya, bahkan pada akhirnya ia meninggal dunia saat berjuang untuk Sekte Yiyuan. Bahkan musuh-musuhnya pun tak berani meremehkannya. Barangkali kematian juga melegakan baginya. Meskipun Ye Siwen sekarang berpikir bahwa kekuatannya mungkin telah melampaui Tuan Lama, dia tetap menghormatinya. Kini dengan kembalinya Kaisar Wu dari Wei, segalanya menjadi lebih mudah bagi banyak orang di kerajaan Wei. Sebelumnya, segalanya tampak diselimuti kabut darah, dan tak seorang pun tahu seberapa besar pertempuran yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya. Namun kini, semuanya diputuskan oleh Kaisar Wu dari Wei, dan bagi mereka, gejolak yang mereka alami kini berkurang. Namun, itu merupakan masalah besar bagi Ye Siwen. Intervensi seorang bijak agung membuatnya tak berdaya. Jika ia mengikuti strategi awal, ia hanya akan menunggu kaisar tua itu mati sebelum ia bisa memperebutkan tahta. Selama ia membunuh semua pangeran, pangeran ke-23 akan memiliki hak yang sah untuk naik tahta. Sekarang siapa yang peduli dengan hidup atau matinya kaisar lama? Hidup atau matinya dia sudah tidak penting lagi. Kuncinya adalah sikap Kaisar Wu dari Wei. Jika dia mendukung pangeran ke-23, tidak apa-apa. Jika tidak, lalu apa yang harus dia lakukan? Menghadapi situasi ini, Ye Siwen merasa sedikit gila. Ia bahkan ingin Beidou mengirimkan seorang Great Sage lagi. Meskipun Beidou tidak memiliki banyak anggota, memang ada banyak Great Sage. Bahkan di antara murid-murid pinggiran, ada banyak Great Sage. Lagi pula, anggota formal setidaknya adalah para jenius tingkat atas. Jika mereka tidak mengalami bencana di masa depan, setidaknya mereka akan mampu mencapai alam kesempurnaan agung dari Great Sage. Namun,
Anggota pinggiran juga jenius di bidangnya masing-masing, dan tidak ada orang yang biasa-biasa saja di sekitar. Kalau sampai seperti ini, kita tak bisa berbuat apa-apa, kata Jiao Mujiao dengan suara berdengung dari balik topengnya. Jika dulu ia tak berarti apa-apa saat Ye Xiwen berkuasa, kini ia tak berguna karena Ye Xiwen yang berkuasa. Nama Great Sage sudah cukup untuk mewakili segalanya. Bahkan di banyak dunia besar, Great Sage adalah puncak kekuatan tempur dan tulang punggung suatu pasukan. Meskipun ia tidak ingin orang lain di Beidou ikut campur, ia ingin menjadikan kerajaan Wei Agung ini sebagai basisnya sendiri. Yang disebut kultivasi adalah mengolah tanah, rekan, sihir, dan kekayaan. Ia, Ye Xiwen, dan King Su tidak terpikir untuk membentuk kekuatan sendiri, jadi mendukung kekuatan adalah cara terbaik. Mereka hanya perlu datang secara teratur untuk meraup kekayaan. Tapi kalau memang harus begitu, tidak ada jalan lain. Lebih baik daripada gagal dalam misi. Jiao Mujiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang dahinya, merasa sangat tertekan. Terlalu banyak kejutan. Sekarang Pangeran ke-23 telah memasuki istana, kita akan tahu apa saja aturannya nanti, kata Ye Xiwen, bersandar di pohon besar. Angin sepoi-sepoi mengangkat ujung-ujung pakaiannya, membuatnya merasa sedikit kedinginan. Ia juga enggan merekrut orang. Selain memiliki ide yang sama dengan Jiao Mujiao, ia juga mempertimbangkan bahwa begitu ia merekrut orang dan membunuh Kaisar Wu dari Wei, hal itu mungkin akan menarik perhatian Fei Xingmen. Kematian beberapa master di alam suci bukanlah apa-apa. Jumlah master di alam suci Fei Xingmen tidak sebanyak ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, tetapi itu tidak terlalu penting. Namun, jika seorang santo agung meninggal, akan aneh jika Fei Xingmen tidak menyelidikinya secara menyeluruh. Inilah sebabnya mengapa tugas ini diberikan kepada Jiao Mujiao dan Ye Xiwen, dua pendatang baru. Kalau tidak, dengan pekerjaan sebaik itu, banyak orang pasti akan bersedia datang. Jika itu adalah seorang bijak agung, tidak perlu bersusah payah, dan tidak perlu membuat ribuan perhitungan dan rencana seperti Ye Xiwen. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh sampai mereka yakin. Itu sudah cukup. Pagi-pagi sekali, Pangeran ke-23 dipanggil ke istana oleh Kaisar Wu dari Wei. Ia ditemani oleh para pangeran lain yang sedang bersaing memperebutkan tahta. Tampaknya Kaisar Wu dari Wei sedang merencanakan pertarungan sengit. Ia tidak tertarik membahas masalah sepele ini. Kalau tidak, ia tidak akan menyerahkan tahta dan bergabung dengan sekte Fei Xing. Ye Xiwen tidak menemani Pangeran ke-23. Pertama, di saat kritis ini, siapa yang berani membunuh seorang pangeran di bawah pengawasan Kaisar Wu dari Wei? Karena itu, keselamatannya terjamin. Kedua, ia juga takut jika Kaisar Wu dari Wei marah dan membunuhnya, kepada siapa ia akan mengadu. Kalau ada masalah, kita mundur dulu. Sial, koran bahkan tidak menyebutkan akan ada orang bijak agung. Keluh Jiao Mujiao. Segala sesuatunya tidak dapat diprediksi, kita hanya bisa merespons setiap situasi yang terjadi, kata Ye Xiwen. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki tergesa-gesa, dan keduanya langsung melihat ke arah pintu. Kalian tahu, mereka berdua memiliki status tinggi di istana, dan orang biasa tidak berani mendekati halaman tempat mereka beraktivitas. Tak lama kemudian, seorang kasim setengah baya berpakaian dayang istana menghampiri kedua lelaki itu, membungkuk, dan berkata, "Tuan-tuan, ada seseorang di luar yang mencari Tuan Long." Ye Xiwen mengenalinya. Ia adalah bawahan kepercayaan Pangeran ke-23 dan juga seorang kasim di istana. Konon, ia telah mengikuti Pangeran ke-23 selama bertahun-tahun. Ia sempat melarikan diri secara kebetulan saat penyerbuan Pangeran keempat terakhir kali dan kembali ke istana untuk mengurus urusan internal istana. Ia tak berani bersikap tidak hormat kepada kedua tuannya. Meskipun ia juga ahli bela diri dan memiliki kekuatan legendaris, ia juga tahu bahwa kedua tuannya ini dapat membunuhnya hanya dengan satu jari,
dan keduanya berkaitan langsung dengan apakah tuannya dapat naik tahta dan apakah ia dapat melangkah lebih jauh dan menjadi tokoh kunci di dalam Grand Chamberlain. Mencariku, siapa? Tanya Ye Siwen. Di istana, orang-orang selalu memanggil mereka berdua, pengikut Jiaolong, untuk membedakan mereka. Saya Presiden Jiang dari Asosiasi Alkemis Kekaisaran Wei Agung. Jawab Kepala Kasim dengan hormat. Untuk apa dia di sini? Ye Siwen mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu tujuan Asosiasi Alkemis Kekaisaran Wei Agung. Ini adalah organisasi alkemis besar di seluruh Kekaisaran Wei. Pengaruhnya tersebar di seluruh Kekaisaran Wei. Sebagian besar dari mereka adalah alkemis. Mereka sangat kuat dan memiliki jaringan hubungan yang rumit. Karena Pangeran ke-23 diminta untuk menaklukkan kekuatan ini, ia memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Dan Presiden Jiang ini adalah Presiden Asosiasi Alkemis. Ia memiliki koneksi yang luas di seluruh Kekaisaran Wei. Tak seorang pun berani meremehkan kekuatan Asosiasi Alkemis. Banyak orang telah merasakan manfaat dari Asosiasi Alkemis. Akan tetapi, meskipun ia ingin memenangkan hati Pangeran ke-23, ia tidak punya waktu untuk bertindak sebelum hal ini terjadi padanya. Tapi karena kamu sudah di sini, ayo kita pergi dan bertemu dengannya.